Cerita berlanjut di mana Minwo sangat kesal dengan CEO Wondong, bahkan dia mengancam jika Wondong membicarakan soal uang penalti lagi. Sedangkan Wondong ini menutup wajahnya dan bertanya apa yang telah dilakukan oleh Minwo di depan reporter. Di sana Gun Tae yang merupakan kepala manajer ini langsung mendisiplinkan Minwo dengan cara memukul Minwo cukup keras. Sungguh arogan, ucap Gun Tae yang ternyata adalah atlet UFC profesional. Lalu Gun Tae ini menjewer telinga Minwo meminta agar Minwo mendengarkannya dengan baik. Jadi mereka ini menekankan jikalau Minwo ini hanyalah sebuah produk yang menghasilkan banyak uang untuk mereka semua, serta mengingatkan kalau biaya penalti itu adalah sebuah kompensasi, apalagi jika Minwo tidak membereskan skandal pembulian semasa sekolah. Jadi sampai Minwo ini bisa membayar penalti itu, maka Wondong akan menugaskan Minwo ke setiap pekerjaan, diibaratkan seperti kerja rodi. Di saat itu, Yeonsung menyadari dengan jelas kalau Minwo memanglah sebuah produk yang harganya meningkat, sehingga CEO Wondong akan menggunakan produk itu sampai ke batas yang maksimal. Bahkan Wondong melihat ini sebagai peluang daripada krisis. Sebelumnya, Yeonsung ini sempat berbincang dengan Joanna, di mana Yeonsung yakin kalau Wondong tidak ingin kehilangan apapun, sebab itu merupakan prinsip dari seorang pengusaha. Jadi Yeonsung yakin pasti kalau Wondong akan memperkerjakan Minwo sampai nafas terakhirnya. Nah, setelah mendengar itu, akhirnya Joanna paham alasan Yeonsung menghubungi Wondong. Dikarenakan Wondong yang ada di industri sama akan tahu cara terbaik bagaimana cara mencabik-cabik Minwo dan membuatnya sampai bekerja sampai pada akhir hayatnya. Kemudian di sebuah perjalanan, Minwo ini terus-menerus memegangi kepalanya karena sudah 3 hari dia tidak bisa tidur dan terus melakukan pekerjaan seperti pekerjaan program TV ke desa. Bahkan Minwo sempat berpikiran untuk melompat dari mobil yang melaju kencang, bertanya-tanya apakah semuanya akan jadi damai setelah itu. Di saat itu, manajer menyuruh Minwo untuk fokus karena mereka sudah sampai di sebuah gedung, yaitu acara terakhir pada hari ini. Di saat Minwo bertanya akan tempat itu, si manajer ini berkata kalau tempat itu adalah tempat para VIP datang dan mengingatkan Minwo agar tidak membuat keributan di sana, serta menjaga image-nya. Minwo pun teringat dengan rahasia umum dari selebriti yang mana merupakan pekerjaan yang tergantung dari ketertarikan publik. Di mana di dunia itu terdapat kontrak yang tidak adil karena seluruh kontrak mereka penuh dengan racun yang seluruhnya berprioritas pada kepentingan agensi. Walaupun begitu, para selebriti ini tidak bisa menolaknya karena mereka tidak akan bisa debut atau disebut dengan umpan. Setelahnya, proses perbudakan tidak akan dapat dihindari seperti dijual kepada orang lain, dan dengan itu pihak agensi bisa memiliki sebuah senjata terhadap mereka dan akan menjadi belenggu mematikan sehingga artis mereka tidak akan bisa untuk mengkhianati agensi. Kini Minwo tiba di sebuah ruangan sambil bertanya mengapa dia harus berada di sana. Minwo pun bertanya-tanya siapa yang akan datang setelah melihat interior ruangan yang cukuplah mahal. Bahkan Minwo sempat mengira kalau tamu yang akan datang adalah istri-istri tua konglomerat yang sering bermain dengan para artis. Nah, tak lama pintu ruangan itu terbuka, yang mana muncul seorang nenek-nenek berusia 73 tahun menyapa Minwo. Nenek itu langsung duduk di sebelah Minwo, mengatakan kalau dia sudah mendengar soal Minwo dan menyuruh Minwo ini tidak usah khawatir karena semua akan berjalan dengan singkat. Di sini Minwo hanya bisa diam dan menahan kekesalannya, apalagi di saat nenek itu menyentuh wajahnya yang tampan, di mana Minwo berniat untuk balas dendam kepada agensinya nanti. Bagi Minwo, semua kenangan menjijikan ini nantinya akan dibalas olehnya apapun yang terjadi. Tiba-tiba wajah Minwo ini langsung berubah di saat beberapa pria masuk ke dalam ruangan itu, yang mana mereka menyapa nenek itu berkata kalau mereka mendengar ada orang baru yang dipekerjakan. Sedangkan Minwo ini jadi diam keheranan. Nah, yang ternyata Minwo ini disuruh untuk menghibur para om-om itu. Menjijikan, begitulah pancaran wajah Minwo yang tidak menyangka nasibnya akan berakhir seperti ini karena cara Wondong membelenggunya sangatlah di luar nalar. Sedangkan Wondong di kantornya terlihat santai sambil menghisap rokok Surya 16, berkata kalau Minwo bajingan itu sudah berurusan dengan orang yang salah, dan pada akhirnya dia menemui neraka hidup yang sesungguhnya.
Lalu Wondong memberitahu alasan dia mau bekerja sama dengan Yeonsung, yaitu Wondong tidak memedulikan jika selebritinya hancur, karena akan selalu ada cara untuk membuat mereka jadi berguna. Jadi selebriti itu digunakan oleh Wondong sebagai wajah investasi karena basic dari Wondong sendiri adalah seorang pengusaha. Tetapi alasan lain dia tetap memperkerjakan Minwo walaupun memiliki sebuah kasus pembulian yang menyebabkannya diambang kehancuran adalah karena Wondong ini masih belum menyerah dengan Shin Minwo. Bagi Wondong sendiri sangat sulit menjadikan seorang selebriti seterkenal Minwo saat ini, sehingga dia mendisiplinkan Minwo dengan cara seperti itu, agar Minwo ini bisa terus bersamanya. Nah, yang menjadi masalah sekarang adalah bagaimana cara dia untuk menutup mulut Lee Yeonsung, dan tak disangka Wondong ini memilih cara untuk membunuh Yeonsung dengan cara memerintahkannya kepada si kepala manajer Guntae. Yap, dikarenakan Wondong seorang pebisnis, dia tidak akan pernah bisa mengambil sebuah resiko dan cara yang digunakan adalah untuk menghabisi Yeonsung. Kemudian beberapa hari telah berlalu, terlihat wajah Minwo yang sangatlah kelelahan, bahkan dia tidak mengetahui jam berapa saat ini, karena dia terus-menerus melakukan pekerjaan. Di saat ini Minwo menyadari kalau akhirnya dia hidup bagai di neraka karena tidak bisa apa-apa selain menuruti permintaan dari agensinya itu. Tibalah sebuah acara reality show dibawakan oleh seorang MC. Di sana semua peserta ini terlihat sangat bersemangat, berbeda dengan Minwo yang wajahnya terus murung. MC acara itu menyadari akan perawakan Minwo yang tidak fokus dan terus-menerus memanggil nama Minwo, tapi tidak ada respon dari Minwo. Sehingga MC menyuruh agar sutradara meng-cut adegan untuk sementara waktu. Setelah adegan acara itu di-cut, Minwo ini langsung didatangi oleh si MC yang sangatlah kesal, bertanya mengapa dari tadi Minwo terlihat tidak fokus, sehingga menyebabkan suasana acara jadi hancur. Minwo hanya terdiam dengan tatapan kosong, berkata dalam hatinya kalau dia lelah, ingin menghancurkan semuanya, bahkan berhenti dari omong kosong ini. Tak lama handphone Minwo berdering karena pemberitahuan soal uang yang masuk ke rekeningnya, membuat Minwo ini pun tersenyum. Dikarenakan nilai image Minwo sebagai selebriti meningkat, maka biaya atas pertunjukan pun meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Minwo terlihat senang walaupun beberapa uangnya terpotong karena CEO Wondong, tetapi uang yang diterimanya jadi lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Jadi saat ini pikiran Minwo hanya diisi oleh uang dan uang yang banyak, bahkan dia jadi lupa dunia. Di sana manajer Minwo menerima panggilan dari Wondong yang menanyakan soal keadaan Minwo. Manajer pun memberitahu kalau sepertinya Minwo sudah menyerah dengan keadaan karena dia telah terperdaya oleh uangnya yang banyak. Setelah mendapatkan informasi soal Minwo, Wondong pun bertanya kepada Guntae bagaimana rencana untuk menyingkirkan Yeonsung, sebab Minwo sudah ada dalam kendali mereka di saat ini. Guntae menjelaskan berdasarkan hukum Korea yang mana pelaku bisa mendapat hukuman berat jika terlibat dalam penghilangan nyawa bahkan jika itu direncanakan. Tetapi berbeda jika itu kecelakaan karena itu adalah ketidaksengajaan. Oleh sebab itu Guntae menjelaskan kalau mereka telah mengatur cara lain untuk menghasut penghilangan nyawa seseorang. Berpindah kemudian ke Yeonsung yang saat ini sedang berjalan di tengah kota membawa sebuah koper sambil melamun. Dalam hatinya, Yeonsung tahu pasti kalau Wondong akan merencanakan pembunuhan terhadapnya. Hal itu juga sempat dibahas Yeonsung dengan Joanna sebelumnya. Jadi Yeonsung memberitahu kalau CEO Wondong aslinya adalah seorang gangster yang membuat Joanna terkejut mendengarnya. Di dalam catatan kriminal Wondong, dicatat sebagai seorang tahanan bagi organisasi kejahatan yang mana dia adalah tersangka kasus percobaan pembunuhan. Jadi jika Yeonsung ini menyentuh Shin Minwo, maka Wondong akan menjadi musuh yang harus dilawannya bagaimanapun, karena dia sudah berjanji kepada Joanna untuk membalaskan dendamnya. Atas perkataan Yeonsung itu, akhirnya Joanna mengambil siasat dengan menyuruh agar Yeonsung mengemas barangnya dan pindah ke tempat lain, karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya. Bukan hanya itu saja, Joanna mengingatkan kalau alasan mereka menolong Yeonsung bukan hanya karena janji itu saja. Jadi Yeonsung tidak harus melakukannya jika nyawa Yeonsung ikut terancam. Yeonsung tahu pasti alasan mengapa Joanna dan semua orang di sekitar mau membantunya, bukan karena janji itu,
Tetapi apapun yang terjadi, dia tetap harus menjaga janjinya kepada mereka. Di saat ingin menyeberangi lampu merah, Yeonsung melihat seorang pria tua linglung yang setengah gila. Bahkan pria itu juga menatap ke arah Yeonsung. Yeonsung pun bersiap-siap untuk merogoh kantongnya karena dia berpikir kalau itu adalah orang suruhan dari Wondong. Sedari awal Yeonsung sudah menyiapkan sebuah tongkat besi dan meyakinkan dirinya kalau semuanya akan berjalan dengan baik. Sedangkan di pihak Wondong, Gung Tae ini melapor kalau dia sudah menyewa orang lain. Nah, untuk mendapatkan masa hukuman yang ringan, biasa pembunuhan menggunakan orang dengan keterbatasan fisik serta mental, sehingga bisa dikatakan sebagai kasus kecelakaan. Jadi daripada menyewa pembunuh bayaran, akan lebih baik menjadikannya sebagai kecelakaan. Gun Tae menjelaskan akan lebih mudah untuk membuang mereka jika terjadi kesalahan selama ada kesepakatan dengan pihak keluarga. Bahkan masa hukumannya hanya 4 tahun saja. Sedangkan saat ini Yeonsung tengah berpapasan dengan pria keterbelakangan mental itu di jalan yang selalu tertawa. Tetapi Yeonsung jadi penasaran setelah pria itu tidak bereaksi apa-apa, bahkan berjalan pergi dari Yeonsung. Dan gongnya di sini, perkiraan Yeonsung itu salah, dikarenakan cara yang digunakan adalah pembunuhan akibat mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Kejadian itu membuat Yeonsung sangat terkejut, apalagi di saat ini sudah ada mobil melaju kencang ke arahnya dan seorang supir yang berkendara sambil sengaja menenggak botol alkohol. Di saat itu Yeonsung pun terdiam karena sebuah kemalangan akan menimpanya, dan detik-detik itu Yeonsung menyadari sebuah perkataan jikalau sebelum seseorang akan meninggal, dia akan diperlihatkan seluruh kehidupannya berkedip di depan mata mereka yang disebut dengan Jumaedang. Sayangnya di ingatan itu tidak ada ingatan bahagia, melainkan hanya ada orang yang dikhawatirkan serta dirindukan oleh Yeonsung. Selanjutnya terlihat Yeonsung yang tengah berbaring di jalan raya, sedangkan warga yang berada di lokasi kejadian tampak sangat panik, bahkan meneriakan kalau ada seseorang yang meninggal dunia. Tak lama terdengar suara sirene ambulan yang juga datang ke lokasi. Saat menuju ke ruangan UGD, dokter spesialis menyuruh perawat untuk mengecek organ dalam korban. Bahkan situasi di saat itu sangatlah genting karena kecelakaannya cukup sangat parah. Setelah operasi dilakukan, dokter keluar dari ruangan UGD dan menanyakan soal wali korban, yang mana beruntungnya pihak dokter masih bisa menyelamatkan nyawanya. Tetapi kondisinya tidaklah baik karena mungkin saja ada bagian yang cacat. Nah, sebelumnya yang kita kira korban dari kecelakaan itu adalah Yeonsung, ternyata bukan dia. Sebab di saat ini Yeonsung hanya mendapatkan luka di kepalanya, serta merasa sangatlah geram dan penuh amarah akibat kejadian itu. Nah, ternyata pada saat kejadian itu, Yeonsung berhasil selamat sebab ada mobil lain yang sengaja menabrak mobil si pengendara suruhan dari Wondong. Orang yang membantu Yeonsung itu tidak lain adalah Joanna, yang merelakan dirinya terluka agar Yeonsung bisa tetap hidup. Di saat itu Yeonsung melamun teringat akan perkataan Joanna yang selalu mengingatkan dirinya untuk tidak berlebihan karena hidup Yeonsung sudah di garis yang benar. Bahkan jika Yeonsung kesusahan, Joanna ini akan tetap membantunya. Setelah melamun, Yeonsung ini langsung bergerak dengan penuh kepanikan mencoba untuk menyelamatkan Joanna yang masih berada di dalam mobilnya. Namun naasnya saat itu kondisi Joanna sangatlah parah karena tabrakan yang terjadi, serta dia berusaha untuk menyebut nama Yeonsung walaupun dia kesusahan. Yeonsung yang tak terima dengan kejadian itu karena dia sudah menganggap Joanna sebagai kakaknya sendiri, membuatnya berteriak keras sambil mengeluarkan air mata. Kembali ke saat ini, di mana Yeonsung sedang berada di ruang tunggu pasien dengan kepalanya yang sudah diperban. Tak lama datanglah makeup artis yang sebelumnya menanyakan kondisi dari Yeonsung, membuat si mbak ini menangis karena dia sudah mengira hari seperti ini akan terjadi. Sedangkan Yeonsung yang dari tadi diam ikut membenarkan perkataan dari si mbak, kalau ini lebih cepat daripada yang mereka duga. Sedangkan dari pihak Wondong merasa sangatlah kesal dengan Gun Tae yang telah gagal menjalankan rencana, bahkan dia melemparkan asbak kacanya ke arah Gun Tae.
Padahal Wondong sudah mengatur Yeonsung sebagai ekor yang akan mudah untuk mereka potong, tetapi Gun Tae menyuruh Wondong tidak usah khawatir, karena orang suruhan mereka tidak akan menjadi tersangka meskipun mengendara dalam keadaan mabuk, karena Joanna yang sengaja menabrakkan mobilnya. Namun Gun Tae menjelaskan masalah utamanya adalah pihak Yeonsung nampaknya sadar bahwa Wondong berniat untuk melakukan sesuatu kepada Yeonsung. Oleh karena itu, sebaiknya pihak Wondong juga bersiap-siap karena Gun Tae yakin mereka bukanlah orang yang lemah. Berpindah lagi ke sisi Yeonsung yang tengah berada di dalam ruangan Joanna. Tibalah Chang-so yang terengah-engah karena dia baru mendapat kabar kecelakaan dan setelah mengetahui Joanna mengalami kecelakaan serta kondisinya memprihatinkan membuat Chang-so ini tersulut akan emosi. Apalagi di saat tahu dokter mengatakan kalau seluruh tubuh Joanna jadi sangat kacau. Chang-so yang sangat kesal pun berjalan keluar dengan emosinya sambil berkata kalau dia akan membunuh Wondong dan masuk penjara karena balas dendam ini tidak akan berakhir, jadi dia akan memastikan balas dendamnya berakhir. Sedangkan Yeonsung hanya terdiam memandangi Joanna sambil berpikir. Dalam pikirnya, jika semua berjalan sesuai rencana, Shin Min-woo akan dieksploitasi oleh Wondong dan menghabisinya akan dilakukan setelah itu. Tetapi saat ini situasinya telah berubah, sehingga Yeonsung mengambil langkah berkata kepada teman-temannya kalau tindakan yang ingin dilakukan Chang-so itu benar untuk mengakhiri semuanya. Jadi dia akan memulai rencana B, yaitu menggunakan apapun yang mereka punya dan meminta Chang-so serta si Mbak mendengarkannya dengan baik. Mereka berdua ini cukup terkejut setelah mendengar perkataan dari Yeonsung dan bertanya apakah Yeonsung akan benar-benar melakukan itu. Mereka yang menyebabkan ini seharusnya para bajingan itu tidak melewati batas, karena mulai sekarang aku akan membuat mereka membayarnya, ucap Yeonsung. Setelah itu, tempat penjualan mobil bekas, ada beberapa orang pria di sana yang mendengar suara handphone berdering dan memberitahu kalau ponsel anggota termuda sedang berdering. Si bos berkata kepada pegawainya itu untuk fokus karena seorang penjual mobil bekas tidak boleh meninggalkan ponselnya. Sedangkan pegawainya itu gemetaran di saat melihat nama yang menelepon yang tertera dengan sebutan sialan. Nah, orang yang menelepon ke nomor itu adalah Yeonsung, sambil berkata kalau ada sebuah pepatah yaitu sampah memang harus ditangani oleh sesama sampah. Jadi dia sedang membicarakan manusia sampah yang tidak akan bisa dibayangkan oleh Wondong. Ternyata pegawai muda itu sendiri adalah Choi Kyung-min yang ada di episode sebelumnya. Berpindah ke Shin Min-woo yang sangat kelelahan setelah melaksanakan program syutingnya. Min-woo kini terlihat seperti zombie di mana si manajer memberitahu kalau dia akan melaksanakan program menghabiskan 4 hari di sebuah pulau. Sedangkan pikiran Min-woo kini hanya terpaku kepada uang dan uang karena dia akan menahan diri sebentar lagi untuk mendapatkan uang yang banyak. Di saat si manajer berbicara, tiba-tiba Min-woo ini berteriak kesal mengumpat karena saldo dalam rekeningnya tiba-tiba tersisa 0 rupiah, kayak tabungan yang nonton nih. Hal itu membuat Min-woo langsung pergi ke kantor cabang terdekat untuk menanyakan masalah yang terjadi kepada bankir. Diketahui bahwa ada catatan transfer dari akun bank Min-woo, jadi seharusnya Min-woo tahu sendiri, yang membuat Min-woo ini terkejut. Sampai-sampai Min-woo ini membentak pihak bank yang dinilainya tidak memiliki tanggung jawab bagaimana bisa saldo rekeningnya hilang. Pihak bankir kemudian memberikan catatan transfer dari rekening Min-woo sehingga Min-woo bisa melakukan pengecekan sendiri. Namun di saat melihat catatan itu, Min-woo jadi sangat terkejut karena ada bukti dia melakukan transfer uang ke rekening CEO Wondong senilai 300 juta. Membuatnya bertanya apakah si bajingan itu telah main-main dengan uangnya. Sedangkan di ruang kerja Wondong, terlihat Wondong ini yang sedang bermesraan dengan artis agensinya yang menanyakan soal promosi kepada Wondong. Wondong yang begatal di sini berkata kalau dia akan memberikan promosi asalkan wanita itu datang ketika dia hubungi. Nah, Wondong tidak menyadari kalau ada langkah kaki Min-woo yang berjalan ke ruangannya dengan penuh amarah. Dan dia membanting pintu ruangan Wondong dengan cukup keras.
Melihat Minwo yang datang tentunya membuat Wondong beserta perempuan ini jadi sangat terkejut. Apalagi Minwo langsung memasang wajah kesal menanyakan apakah Wondong telah menyentuh uangnya, seraya menyebut Wondong sebagai sialan.